Ustazah langsung mulai. Ya, Ustazah mulai ya. Ustazah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. Okay, how are you today? I'm Fine, thank you. Yes, you fine. You don't ask me. How about How me? are you, Miss? Okay, I am fine. So thank you. What is our lesson now? English lesson. Okay, our lesson now is English lesson. Hari ini pertemuan pertama kita untuk pelajaran bahasa Inggris di kelas 6 ya. Pada kesempatan kali ini, pertama kali kita akan belajar terlebih dahulu mengenai sudah pada punya bukunya semua? Sudah. Ya. Bisa dibuka bukunya ya. Halaman berapa, Us? Halaman pertama sekali. Halaman 3. Ya, halaman 3. Ada yang belum punya bukunya? Mas. Ada Intrina boleh dijadikan host. Bentar ya, Ustazah share screen dulu. Sama buku kakak. Buku hantu. Apa ini, Us? Ya, oh. Buku ya. Yang belum ada buku sudah bisa dilihat ya pada LKS-nya halaman 3, yaitu kita hari ini akan belajar mengenai habit. Pertama kita akan mempelajari mengenai ya. Us mau tanya habit itu apa ya, Us? Ya, listen me carefully. Kebiasaan. Ya, dengarkan. Pada bab pertama ini kita akan belajar mengenai habit. Habit itu berarti adalah suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan itu adalah suatu perbuatan yang kita lakukan secara berulang-ulang pada setiap harinya. Habit ini akan membawa kita pada pembelajaran tenses. Pelajaran tenses itu apa sih, Ustazah? Tenses itu adalah belajar menggunakan kaidah bahasa Inggris dengan benar. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan ada ketika kita membuat kalimat kita disuruh membuat subjek, objek, predikat, keterangan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga ada tata bahasanya atau biasa yang disebut dengan grammar. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tenses. Tenses itu bagian dari grammar. Jadi, ketika kita ingin berbicara bahasa Inggris, kita dianjurkan untuk menggunakan tenses ini. Ya, habit ini membawa kita pada pelajaran yang disebut adalah simple present tense. Di bukunya ada kan simple present tense. Nah, ini loh tulisan simple present tense. Jadi habit ini sama dengan simple present tense. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Us. Kita lanjut ya, simple present tense. Simple present tense itu apa sih, Ustazah? Simple present tense yaitu suatu kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kegiatan kita dalam sehari-hari atau rutinitas. Contoh kalimat dalam suatu kebiasaan itu apa, Ustazah? Contoh kalimat kebiasaan itu seperti ini. Aku setiap hari pergi sekolah jam 7 pagi pada sebelum pandemi ya.
Kita pergi ke sekolah jam 7 pagi itu kita lakukan hanya sehari atau terus berulang-ulang sampai kita lulus sekolah? Berulang-ulang. Berulang-ulang, maka kita sebut kegiatan tersebut adalah kebiasaan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Contohnya lagi, kita sehari makan 3 kali. Kita sehari makan. Nah, kita cukup nggak sih makan sehari itu 1 kali saja? Enggak, maksudnya gini, cukup nggak sih kita makan sekali namun digunakan untuk hidup selamanya? Cukup nggak? Cukup. Maka karena nggak cukup, kita perlu makan setiap hari. Setiap hari kita makan terus, maka kita sebut itu dengan suatu kebiasaan atau habit. Contoh habit dalam bahasa Inggris contohnya seperti ini. I go to school every day. Aku setiap hari pergi ke sekolah. I eat every day. Aku setiap hari makan. Kemudian ada lagi, aku setiap hari mandi 2 kali. Every day I take a bath twice. Nah, setiap hari aku mandi 2 kali. Itu adalah suatu kebiasaan. Sampai sini paham dulu? Paham yang disebut kalimat kebiasaan? Enggak, Us. Enggak. Bisa dijelaskan lagi. Paham enggak? Orang paham kok ngomong Coba. Yang enggak paham siapa? Siapa yang tidak paham? Boleh ditanya. ke kamar mandi. Siapa yang ke kamar mandi? Siapa Ada. yang ke kamar mandi? Adan kalau ke kamar mandi izinnya Ustadzah, Adan izin ke kamar mandi. Kalau membuat kalimat itu harus lengkap, harus ada subjeknya. Ustadzah ke kamar mandi, yang ke kamar mandi siapa? Ustadzah apa Ahdan? Gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris pun juga seperti itu. Membuat kalimat harus kompleks. Nah, ada yang belum paham maksudnya kebiasaan di sini? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang giliran Ustadzah untuk bertanya. Dalam bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Ya, Ustadzah mau Ramazaki memberikan contoh kegiatan rutinitas atau yang berulang-ulang setiap harinya. Kegiatan yang berulang-ulang. Pak Ramazaki, bahasa Indonesia dulu aja. Hadir tiap hari itu. Rama, kegiatan yang kamu setiap hari hampir kamu lakukan itu apa contohnya? Makan Pasti banyak kan? Main bersama teman setiap hari. Ya, main bersama teman. Main Misalnya, HP. ya, setiap hari aku bermain bersama Ahdan. Misalnya kayak gitu. Every day I play with Ahdan. Nah, kayak gitu udah jadi kan? Contohnya lagi apa? Kebiasaan lagi yang setiap hari kamu kerjakan itu apa? Makan Makan. Always Ustadzah do. udah Mandi, sebutkan. Mandi sudah. Main Ustadzah HP. sebutkan. Sholat. belajar Ya kan? I pray I do always every day. do over. Nah, setiap hari aku sholat 5 waktu. Jadi, simple present tense adalah seperti itu. Yang digunakan menyatakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, membuat simple present tense ini ternyata ada rumusnya. Lihat di lihat di LKS-nya yang pola kalimat positif atau positif sentence. Nah, verb 1 plus objek ya. Subjek di sini tuh siapa? Subjek itu sama seperti bahasa Indonesia. Subjek itu ada I, you, she, he, it, you, they, we, them. Nah, itu adalah subjek. Subjek adalah orang yang dikenai yang melakukan suatu pekerjaan.
pekerjaan. Subjek itu ada Ahdan, ada Fadil, ada Rafa, ada Soldira. Nah, itu adalah subjek. Jadi subjek adalah orangnya, oke? Dan plus verb 1. Nah, verb 1 itu apa sih Ustazah? Contohnya kalau di kalimat ini adalah get up. Get up ini adalah contoh dari verb 1. Di ruang tamu. Di meja setrika. Kemudian play. Play ini juga dari verb 1. Do juga dari verb 1. Kayak gitu ya. Contohnya, I get up every morning. Aku setiap hari bangun pagi. Contoh yang kedua, he always play football on Sunday. Dia selalu bermain bola setiap minggu. Contoh yang ketiga, they sebagai subjek, do sebagai verb 1, dan homework sebagai keterangan. They do homework together every afternoon. Mereka setiap hari mengerjakan PR bersama-sama setiap afternoon apa? Sore. Sore. Afternoon? Afternoon sore us. Berapa siang? Siang, siang. Siang ya, sore itu evening. Ya, mereka setiap hari mengerjakan PR bersama-sama setiap Siang. siang. Jadi setiap siang mereka itu pasti mengerjakan PR bersama-sama. Nomor 3 itu artinya seperti itu. Dan arti nomor 2, he always play football on Sunday. Dia selalu bermain sepak bola pada hari Minggu. Berarti setiap hari Minggu dia itu pasti dan selalu bermain bola. Karena sudah yang A, Ustazah ingin anak-anak memberikan contoh ke Ustazah, contoh kalimatnya. Ustazah beri kata verb 1-nya yaitu eat, makan. Ustazah tunjuk ya. Coba Almira, dibuat pola kalimat positif seperti pada contoh. Subjek, verb 1. Di sini verb 1-nya adalah eat, makan. Tinggal ditambahi subjek. Apa? Boleh Nyangkut ya? itunya. Misalnya, Ustazah kasih contoh. I read, aku membaca. Every morning, aku membaca setiap pagi. Run every morning, aku berlari setiap pagi. Nah, sekarang saya minta Almira membuat kalimat pola positif dengan menggunakan kata bebas. Ustazah ngerjain halaman berapa Enggak us? mengerjakan dulu, mendengarkan Ustazah dulu ya. Mengerjakannya nanti. Oke. Gimana us tadi? Apa namanya? Membuat pola kalimat positif dengan kata eat, makan. Bahasa Indonesianya dulu boleh. Kan tadi ada contohnya, aku setiap hari bangun pagi. Aku setiap hari membaca buku. Aku setiap hari bermain bola. Nah, sekarang coba Almira buat dulu menggunakan bahasa Indonesia dari kata makan, kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Aku setiap pagi makan. Gimana? Bahasa Indonesianya dulu boleh.
membantu Almira? Zaki. Zaki mau membantu Almira? Mana bantunya? Ya, ayo. Gimana bantunya? For every day, Us. Oh, I'm fit for I every eat day. every midnight. Aku makan setiap malam. Ya. Benar ya. Benar. Berarti setiap tengah malam Zaki pasti makan. Gitu ya. Contoh lagi. Dua lagi. Siapa yang mau memberikan contoh? Rehan nggak apa-apa. Salah nggak I apa-apa. do homework every night. I do Ya, homework every night. Ya benar ya. Aku mengerjakan PR setiap malam. Oke, barakallah. Ada lagi yang bisa memberikan Saya. contoh? Ya, Saya, apa? Us. Siapa? I do eat Sunday Selain in do. summer. Do sudah ya. Do sudah. Selain kata do masih banyak. Ada I eat, sleep ada wet, every ada drink. Oh, I eat Sunday in summer. I eat apa? Zaki. Hah? Sunday. It tadi sudah. Sunday. It tadi sudah Zaki, Us. diganti. Jangan yang Zaki. Ya, coba Zaki. Raihan always poop every night. Raihan always Poop. pop itu bahasa Inggrisnya apa ya? Eh. To release one. Berarti apa? Berarti gini. Raihan always to release oneself every night. Itu ya benar. Zaki ngejek nih. Saya rasa sudah cukup paham Lalu, ya Zak. untuk kalimat pola positif. Sekarang kita beralih ke B, pola kalimat negatif atau negatif sentence. Nah, negatif sentence ini rumusnya masih hampir-hampir sama. Ada subjek tadi bisa siapa saja, he, bisa you, bisa saja ya. Kemudian tambah do atau does. Ya. Kemudian baru ditambah not plus verb one. Kalimat negatif itu berarti kalimat yang mengandung kata tidak. Contoh yang pertama, I do not get up every morning. Aku setiap hari, aku tidak bangun setiap pagi. Berarti dia itu apa namanya? setiap pagi. Apa ya? I didn't itu termaksud nggak, Us? I didn't. Din apa? Tulisannya Apa ya? gimana? Ya misalnya I didn't do my homework gitu. Itu Aku bukan tidak I mengerjakan. did ya, I did. Iya kan? Did dari kata do. Nah, itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita akan bahas dulu yang pertama simple. Ya, contohnya pola saya ulangi, pola kalimat negatif berarti kalimat yang mengandung kata tidak. Nah, rumusnya sama. Ada subjek, ada verb satu. Namun sebelum verb satu yaitu antara subjek dan antara verb one itu ditambahi do, does atau not. Nah, contohnya I do not get up every morning. Aku setiap hari aku tidak bangun setiap pagi. Berarti dia bangunnya kesiangan ya. Kemudian yang kedua, he does not always play football on Sunday. Dia setiap minggu tidak bermain bola. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Yang pertama, I do not. Gimana sih bedain caranya pakai do not sama bedain cara pakai does not? Ya, do not itu digunakan untuk orang-orang kata pertama. Contohnya I, aku, you, we. Nah, itu kan kata orang pertama. Aku, kamu, kita. Itu adalah they, ayu, dewi. Kalau disingkat ada a, I, aku, you, they, mereka, dan we, mereka, ayu, dewi. Itu menggunakan kata do. Jadi I do not, bukan I does not ya. Gitu. Kemudian kalau he
it atau kata orang ketiga kayak dia perempuan, dia laki-laki, kayak gitu, dia ini bisa dipahami? Bisa nggak? Ayo, waktunya keburu habis. Ustazah cuma sampai 8.50, 7 menit lagi. Yang ditanyakan? Us, mau tanya, Us. Ya. Nggak ada. Apa? Kalau das itu Ya, das itu dipakai she, he, it. Dia. Istilahnya dia perempuan, dia laki-laki, kata orang bentuk ketiga. Das itu buat kata bentuk ketiga. Sedangkan itu dipakai Dewi Ayu. You, it, aku, kamu, kita, mereka. Ya, ayo Sudah sampai sini paham? Kemudian nomor 3. They do not do homework together every afternoon. Mereka tidak mengerjakan PR bersama-sama setiap siang.